Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Kembali lagi dengan saya Dian Noviana Ertanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Ibu Dian Pratiwi, guru seni budaya dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Selamat pagi Ibu Dia, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Dia, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Bu, pada hari ini saya ingin melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu ya. Ini sebelum kita melaksanakan observasi kelas pada esok hari. Bagaimana Ibu sudah siap? Insya Allah saya siap. Oke, adapun tujuan dari observasi ini atau supervisi kelas ini adalah agar supaya saya mengetahui kemudian dapat mengevaluasi dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan percakapan pra-observasi kita hari ini adalah agar Ibu lebih siap lagi untuk menghadapi observasi yang akan kita lakukan pada esok hari. Nah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya memiliki pertanyaan Ibu soal apa materi dan kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran besok. Ya, terima kasih Bu Dian. Untuk materi yang akan saya laksanakan untuk observasi mendatang yaitu dengan bab 1, yaitu berjudul seni lukis dengan mix media. Jadi menggunakan berbagai jenis media seperti itu. Dan untuk tujuan pembelajarannya tersebut, saya menggunakan video. Jadi dengan setelah penayangan video tersebut, saya harap anak-anak bisa menjelaskan kembali dan kemudian mendefinisikan dan mengidentifikasi bagaimana aliran dalam seni lukis, kemudian pengertiannya, kemudian media-media yang akan digunakan, dan kemudian nanti anak-anak juga bisa mengidentifikasi berbagai jenis alat dan bahan seperti itu. Kemudian lagi ada tujuan yang terakhir, yaitu untuk mengharapkan supaya anak bisa membuat sketsa awal untuk diterapkan menjadi sebuah karya seni lukis mix media seperti itu. Oke, menarik sekali ini Bu materinya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kira-kira dari pembelajaran yang akan dilakukan, aspek apa saja yang ingin dikembangkan Ibu dari Ibu dia sendiri? Ada 3 aspek kemudian. Yang pertama itu penerapan budaya positif pada murid tentang keyakinan kelas, kemudian pembelajaran diskusi kelompok agar anak bisa lebih bekerja sama dalam menghadapi sesuatu atau menghadapi tugas. Kemudian anak akan memberikan apresiasi terhadap kelompok lain yang bisa meningkatkan motivasi dalam belajar seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi yang akan dikembangkan tadi ada budaya positif tentang keyakinan kelas, kemudian proses diskusi, kemudian apresiasi terhadap peserta didik untuk meningkatkan motivasi. Nah, itu tadi dari pengembangan yang tidak dicapai. Kemudian kalau strategi, kemudian model dan metode pembelajarannya seperti apa, bisa diceritakan Bu? Untuk menemukan pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya sesuaikan dengan gaya belajar murid. Kemudian saya akan menggunakan diferensiasi konten dengan menyediakan sumber atau bahan ajar yang beragam, dan akan saya bagi menjadi per kelompok. Satu kelas saya bagi menjadi 5 kelompok supaya lebih banyak referensinya nanti, hasilnya karyanya itu. Kemudian pada pertemuan pertama LPP saya itu menggunakan metode PBL karena saya harapkan anak-anak mengetahui teorinya dulu sebelum berkarya. Kemudian pada pertemuan kedua saya menggunakan metode project based learning, yaitu nanti langsung anak-anak bisa berkarya seni lukis setelah tahu teorinya itu. Jadi ada 2 sesi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi nanti ada diferensiasi konten, kemudian menggunakan model PBL, PJBL, dan ada diskusi kelompok juga. Ya, nanti juga ada tanya jawab.
dan tanya jawab. Oke Ibu, berarti panjenengan akan melakukan praktik pembelajaran ini pada hari Selasa jam 1.23 di kelas 9C, betul? Iya. Ya oke. Nanti kegiatan observasi saya tentunya akan mengamati, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran. Tentunya juga poin utamanya adalah aspek yang ingin dikembangkan panjenengan. Begitu ya Bu? Iya. Untuk selanjutnya, kira-kira saya kalau boleh tahu tuh media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran khusus? Media pembelajaran apa yang akan dimanfaatkan? Nanti saya akan memanfaatkan fasilitas seperti buku bacaan, kemudian ada penayangan video itu dengan LCD, dan saya buatkan PowerPoint kemudian untuk penayangannya. Ada beberapa contoh gambar dari karya dari kakak tingkatnya yang terdahulu, tugas-tugas yang terdahulu. Kemudian nanti saya siapkan juga LKPD dan juga menggunakan laptop. Oke, jadi ada buku bacaan, kemudian video, gambar-gambar contoh hasil karya dari kakak kelasnya. Kemudian ada LKPD juga yang digunakan untuk diskusi ya Bu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kira-kira dari percakapan kita pra-observasi hari ini, Ibu mendapatkan apa saja Bu? Dari hasil yang saya dapatkan sebelum pra-observasi ini, kemudian saya kira-kira mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan observasi nantinya. Jadi saya lebih mempersiapkan diri lagi untuk mempersiapkan apa saja yang kira-kira dibutuhkan nanti untuk pelaksanaan observasi. Seperti itu, kemudian terima kasih. Oke, baik sekali Bu. Mungkin cukup dulu percakapan pra-observasi kita. Kemudian silakan melakukan persiapan, lakukan kegiatan pembelajaran besok dengan maksimal dan baik. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
siswa dapat berkarya menulis mix media dengan memanfaatkan media, alat, dan bahan sesuai desain awalnya. Ini tadi tujuannya sama ya, tujuannya sama. Tadi sudah saya jelaskan tujuan pembelajarannya. Nanti kita yang pertemuan kedua, nanti kita akan membuat tema dari keindahan bawah laut Nusantara. Dan bahan-bahannya apa? Ada kertas pulpen, ada lapis, ada pulpen, pensil, pewarna, bukan sesuai tema. Ukuran kertasnya berapa? A3 tahu? Yang bawah yang besar ya? Nah, itu ada beberapa penelitian yang akan saya lakukan dari KMU. Yang pertama itu komposisi, pewarnaan dan definisi komposisi itu warna sesuai dengan gambar. Kalau kertas gede banget, gambar ini enak dilihat, tidak bagus. Komposisi adalah ukurannya. Itu salah ya. Seperti yang sudah saya jawab tadi, ini gede, ini cilik, ini besar, ini kecil. Bisa mata, uang yang ada di pewarnaan. Warnanya menarik orang. Dan teknik warna, teknik pensil, teknik visual, pakai tulis di itu loh, pensil itu ya. Atau juga pakai warna air ataupun pakai crayon. Dan finish itu hasil akhir. Ini contohnya ya, yang depan. Kalau lapis media, kamu boleh bebas memakan beberapa unsur apapun. Misalnya untuk gambar tulisan, soal-soal bunga kering yang bisa tahan lama boleh. Untuk botol kok cat ya. Jadi kita memanfaatkan bahan timbal kalau bisa. Jadi kita bisa daur ulang ya. Ya, di situ.
Terus kamu ngambil tema konsepnya itu apa? Dari apa? Saya beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi terus membuat membuat rancangan desain yang sudah saya kemarin sudah saya sudah berarti kan berada di depan kelompok nanti masuk ke depan membawa hasil desainnya ya, sketsa desainnya nanti suruh presentasi ke depan. Yang lainnya silakan menanggapi ya. Ya, terus ayo yang baru maju. Kelompok berapa? Kelompok 1, oke, maju. Oh,